Ini 4 alasan kenapa gue mulai, masih, dan akan terus dalam bisnis ekspor. Dan semakin kesini gue semakin yakin bahwa bisnis ekspor adalah salah satu cara terbaik menuju kebebasan finansial, khususnya bagi kita generasi-generasi muda di Indonesia. Alasan pertama adalah dengan bisnis ekspor, kita memperoleh penghasilan dolar. Tapi karena kita base di Indonesia, pengeluaran kita dalam rupiah. Sebagaimana kalian tahu dalam makroekonomi, mata uang rupiah dengan dolar itu selalu kalah, guys. Tahun 2024 sampai 2025 ini aja, nilai mata uang rupiah itu terus melemah dibandingkan US dollar. Bahkan, ada beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa rupiah akan terus melemah bahkan hingga ke 20.000 dalam 5 tahun mendatang. Tapi, sebagai eksportir, sebenarnya kita malah senang kalau rupiah itu melemah. Kenapa? Karena income kita dolar. Ditukar ke rupiah, artinya rupiah kita semakin besar. Maka daya beli kita sebagai eksportir di Indonesia bisa menjadi semakin tinggi. Sedangkan cost operasional kita ya, seperti sewa, lalu juga gaji karyawan, dan juga cost lainnya di Indonesia, tetap segitu-segitu aja dan tetap pakai nilai tukar rupiah. Maka itu keunggulan pertama bisnis ekspor yang perlu kalian konsiderasikan untuk mulai bisnis. Karena kita dapat income-nya dolar atau mata uang lain, dan pengeluaran kita tetap dalam rupiah, yang notabene mata uang yang lebih lemah. Alasan kedua, ekspor itu adalah bisnis yang cash cow, bisa menghasilkan uang yang sangat-sangat banyak dengan modal yang sangat minim. Nah, kenapa ekspor itu cash flow-nya baik? Karena pertama, bisnis ekspor itu biasanya bisnis B2B. Nah, kalau bisnis B2B itu MOQ-nya sangat-sangat besar. Gua pun di Kartens Cocoa, MOQ pembelian adalah 1 kontainer coklat, dan 1 kontainer itu minimal, itu 800 juta, guys. Jadi bayangin dengan 1 buyer aja, gue udah bisa langsung dapat cash flow 800 juta. Jadi bukan eceran. Bayangin kalian kalau jual eceran, energi yang kita keluarkan untuk menghadapi pembeli itu sama. Tapi kalau dengan ekspor, dengan kita menjamu mereka, chat, lalu video call, kita sekali transaksi bisa dapat langsung ratusan juta, bahkan miliaran. Lalu selanjutnya, dalam ekspor, kita bisa mengatur sistem atau metode pembayaran. Dan pada umumnya, sistem metode pembayaran ekspor adalah sebelum kontainer diberangkatkan, kita udah dapat dulu pembayaran secara lunas. Nah, nggak kayak kita jualan bisnis di lokal yang biasanya main tempo ataupun utang yang bikin cash flow bisnis berantakan. Nah, dengan punya bisnis ekspor yang stabil dengan cash flow yang terus mengalir, baru deh uang itu kita investasikan ke aset-aset yang kurang lebih returnnya bisa tinggi ya, seperti Bitcoin, cryptocurrency, ataupun saham. Karena banyak influencer saham di sana mengajarkan growth tinggi, tapi percuma ya guys. Kita Bitcoin 100% naiknya kalau uang kita sedikit gitu. Nah, maka fokus pertama bukan investasi menurut gue. Investasi oke secara ilmu, tapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah dapat uang sebanyak-banyaknya. Dapat uang sebanyak-banyaknya baru kita investasikan di aset-aset investasi. Jadi kalau kalian belum punya uang banyak, silahkan pikirin strateginya untuk bisa dapetin uang banyak baru ditaruh di aset investasi. Sehingga aset investasi itu bisa beranak pinak, uangnya bisa langsung kerja untuk kalian dan kebebasan finansial. Nah, alasan ketiga, bisnis ekspor bisa dimulai dengan modal yang sangat-sangat minim. Gue sendiri bangun PT Persatuan Komoditas Indonesia, itu modal awalnya cuma 4 juta, guys. Sekarang kita udah bisa menghasilkan miliaran rupiah. Jadi kalau kalian mikir bisnis ekspor modalnya pasti besar, salah. Karena gue udah buktikan bahwa bisnis ekspor bisa dimulai dengan modal yang minim. Caranya gimana? Dengan sistem trading. Kita cari supplier dulu, cari produk, kita promosikan, kita bikin marketing kits, website, katalog, lalu juga company profile yang bagus, legalitas, baru kita jualan ke buyer. Dan itu modalnya minim. Untuk datang ke supplier, untuk bikin website, gue aja 4 jutaan cukup. Dan akhirnya kalau ada transaksi dari buyer, DP-nya itu kita gunakan untuk membayar supplier. Nah, jadi artinya kita sistem trading dan nggak butuh modal yang besar. Modal awalnya hanya dibutuhkan untuk marketing aja dan juga untuk menjalin relasi, mencari produk, dan juga memahami produk dengan lebih baik. Jadi bisnis ekspor bisa dengan modal yang minim dengan sistem PO tadi ya. Gunakan sistem pre-order, jadi buyer DP, DP-nya itu bisa kita gunakan untuk supplier. Dan juga sebelum barang dikirim, kita minta pelunasan buyer untuk kita melunasi ke supplier. Tanpa kita harus setor modal yang besar untuk nalangin barangnya duluan. Nah, alasan keempat, sebagai eksporter, ini kita sangat dibutuhkan Indonesia untuk mendongkrak perekonomian, guys. Karena eksporter bisa mengeluarkan Indonesia dari jebakan sebagai negara berkembang dan juga national resource curse. Jadi dalam ilmu sosial, itu ada teori namanya national resource curse. Artinya negara yang punya sumber daya alam banyak, itu biasanya nggak maju secara ekonomi. Nah, kenapa? Karena kita, Indonesia, sumber daya alam banyak, tapi dikeruk semua mentah oleh asing. Ya, jadi sumber daya alam kita sebenarnya bukan milik kita. Tapi kita sebarkan langsung ke luar negeri, diolah di sana, jadi handphone, jadi peralatan masak, jadi coklat-coklat dan kopi yang mahal, akhirnya balik ke Indonesia dijual mahal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Itu yang bikin jebakan kenapa Indonesia nggak maju-maju. Nah, dengan kita ekspor sendiri, maka kita bisa pelan-pelan keluar dari jebakan ekonomi ini. Nah, lalu juga di GDP, salah satu rumusnya adalah ekspor, nilai ekspor. Maka dengan kita sebagai eksporter, kita bisa membantu
ikut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan rezeki bagi banyak supplier, banyak petani, banyak nelayan, banyak produsen di sekitar kita. Jadi itu 4 alasan kenapa gue masih stay di bisnis ekspor dan terus mengajak kalian untuk juga bisa mulai bisnis ekspor. Karena bisnis ekspor ini nggak cuma angan-angan, tapi beneran bisa dipraktikkan secara langsung. Nah, di samping itu, bisnis ekspor juga butuh pengorbanan, kerja keras, dan daya tahan yang tinggi ya. Ini prosesnya nggak instan. Gue sendiri bangun bisnis ekspor udah 5 tahun dan masih terus membangun sampai saat ini. Dan gue nggak janjiin kalian untuk sukses dalam sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Jadi kalau kalian berjiwa muda, masih punya energi dan semangat yang tinggi membangun Indonesia, dan punya cita-cita, punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, mulai bisnis ekspor sekarang, investasikan waktu, tenaga, dan juga uang kalian untuk bangun bisnis ekspor. Dan gue yakin dalam 10 tahun ke depan, kalau kalian bisa fokus dan kerja keras, hidup kalian akan berubah dan Indonesia akan berterima kasih sama kalian.